Mas Denny, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu Mas Denny dalam kesempatan bincang-bincang singkat ini. Ya. Selamat pagi pada Marco, terima kasih banyak pada Marco. Saya juga sangat senang sekali gitu ya. Iya, jadi ini masih ingat di kenangan baru 30 Januari yang lalu saya datang ke Bandara Internasional Leonardo da Vinci di Roma. Ya. Pagi-pagi sekali Ya. untuk menjemput Mas Denny yang datang dari Indonesia. Ya, waktu berjalan begitu cepat dan sekarang pelan-pelan mau kembali ya. Ya. Tapi saya ingin kita melihat sedikit ke belakang, boleh ya? Oh, sangat boleh Pak. Ya, Gak apa-apa. Mas Denny bisa perkenalkan diri singkat? Ya. Saya Denny Iskandar. Saya berasal dari Pandeglang, Banten. Itu tentu Indonesia gitu ya. Jadi saya S1 di UIN Jakarta, Padre. UIN Syarif. Ya, jadi saya S1-nya tuh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di Fakultas Usuluddin. Kebetulan jurusan saya itu jurusan studi agama-agama. Itu dulunya itu perbandingan agama itu, Pak. Ya. Kemudian sebelum ke sini juga saya masih aktif menjabat sebagai wakil bendahara umum di PBHMI ya, di Himpunan Mahasiswa Islam. Kebetulan saya masih aktif di Himpunan Mahasiswa Islam itu. Gitu. Jadi senang sekali kita bertemu. Saya dalam hidup tidak pernah membayangkan sekali waktu bertemu dengan Mas Denny di Roma lagi, Iya. dari Banten, dan bisa bekerja sama secara sangat dekat. Saya Romo Katolik dengan Mas Denny sebagai Islam, ya Islam Sunni. Ya, Sunni. Ya, Sunni, senang sekali. Ya, Mas Denny di sini di Roma bukan datang untuk senang-senang atau bukan untuk berlibur kan? Ah, bukan. Jadi kata orang banyak jalan menuju Roma. Ya. Dan Mas Denny menemukan satu jalan yang sangat khas menuju Roma. Ya. Jalan khas itu apa, yo? Jadi, mengapa ada di sini? Jadi memang ini ada perjalanan panjang saya kira Pak Marco. Kenapa kemudian saya sampai hari ini itu bisa ada di kota Roma ini ya? Iya. Dan saya juga dapat beasiswa dari Vatikan. Iya. Dan saya sekolah di kota Roma. Memang di awal itu saya menulis buku gitu Pak ya. Itu tentang Katolik itu di daerah Banten. Judul buku itu apa sebenarnya? Judul bukunya itu Katolik di Tanah Santri. Katolik di Tanah Santri di Banten, Jawa Barat ya? Iya, di Banten, di Provinsi Banten. Iya. Nah, jadi buku itu juga dibantu oleh para senior Katolik dari PMKI ya. Iya. Jadi saya wasilah menulis buku itu. Jadi wasilah menulis buku itu saya bisa mengenal banyak orang. Iya. Salah satunya misalkan Bang Melki ya, Bang Melki Lakalena yang hari ini duduk sebagai anggota DPR RI itu. Iya. Kemudian saya kenal Pak Putut Prabantoro. Oh, iya. Saya kenal Pak Paulus Tasikgale. Kemudian juga saya juga kenal Bapak Kardinal ya, kenal Bapak Uskup, kenal Romo Endro dan banyak lagi romo-romo yang saya kenal di Indonesia itu. Oh, luar biasa. Memang saya bisa ke sini itu saya juga nggak punya bayangan itu. Saya juga kadang-kadang sering bertanya, benar nggak sih saya di Roma ini begitu? Itu selama 2 minggu lah saya. Setelah tiba saya di sini, selama 2 minggu saya masih, kalau saya tidur bangun, saya lihat jendela gitu, bener nggak saya di Roma begitu? Iya, dengan bangunan-bangunan antik gitu, Koloseum dan Forum Romanum semuanya itu. Iya. Lalu hampir tidak percaya berada di sini. Hampir nggak percaya. Iya. Saya terkadang masih bertanya saya, bener nggak ini di Roma begitu? Iya. Lalu programnya kan juga panjang ya, bukan 1 minggu, 2 minggu, tapi ini 1 semester. 1 semester, 5-6 minggu, 6 bulan. Iya. Iya. Jadi mendapat beasiswa dari Vatikan ya, dari Dikasterium untuk dialog antar umat beragama, yang kebetulan tepat saya bekerja. Iya, itu. Dan saya senang sekali bisa mendampingi Mas Denny selama di sini karena ini keputusan pribadi, kita menerima dan membantu membimbing. Jadi begini, ngomong-ngomong, bayangan Mas Denny tentang Roma sebelum kesini itu kira-kira seperti apa? Sebenarnya saya 2 aja bayangan saya itu. Iya. Satu, saya membayangkan sebelumnya itu pasti di Roma ini banyak suara lonceng. Suara lonceng ya. Tapi ternyata itu salah bener. Oh iya. Jadi gimana ya? Di sini tuh suara lonceng memang ada, cuma nggak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Nggak banyak, nggak ribut juga ya. Nggak ribut juga. Iya. Kedua, saya berpikiran tentang bagaimana ya saya sholat. Kebetulan yang saya pikirkan itu sholat Jumat. Karena memang di Islam ini kan ada kewajiban yang sifatnya syariat gitu ya, sholat Jumat itu setiap 1 minggu sekali. Saya berpikir selama 6 bulan mungkin saya nggak sholat Jumat ini, tapi ternyata itu salah Padre. Jadi di Roma ini ada satu masjid agung, itu besar sekali. Kemudian juga banyak musola-musola.
Dan saya alhamdulillah bisa menjalankan ibadah dengan tenang di kota Roma ini ya. Meskipun ini memang negara Katolik begitu ya, tapi saya bisa menunaikan kewajiban-kewajiban agama saya seperti itu. Dengan bebas. Dengan bebas seperti sholat Jumat, kemudian juga ada puasa ya kebetulan saya puasa di sini Pak Dre. Iya benar sekali. Nah, kita akan kembali ke situ, menarik itu. Jadi sini Mas Denny pergi ke Masjid Agung yang katanya terbesar di daratan Eropa, yang letaknya di kota Roma tidak jauh dari Vatikan, jadi berdampingan ya. Lalu ada musola-musola juga banyak sesuai dengan etnik manusia Muslim dari mana-mana kan. Lalu puasa ya. Ngomong tentang puasa, memang harinya panjang, tapi enjoy kan, senang puasa juga di sini ya. Jadi disinilah iman diuji. Iya. Jadi kita memaknai puasa itu untuk Allah itu. Iya. Puasa untuk Tuhan, gitu ya. Memang puasa di sini itu berbeda dengan puasa di Indonesia ya. Iya. Yang saya rasakan secara fisik, puasa di sini itu tidak haus padahal ya. Iya. Karena waktu itu kan masih musim transisi dingin ke musim panas ya, ke summer. Musim bunga ya. Iya. Cuma yang terasa itu lapar aja. Iya. Dan kebetulan puasa juga jika tidak salah hitungan itu 14 jam Padre, sampai 15 jam. Iya. Puasa itu. Panjang tapi bagus. Dari sini kita belajar banyak ya. Betul. Iya, dan di tempat tinggal itu rumahnya biara lagi ya. Itu banyak juga, artinya anggota-anggota biara di situ mereka juga menghormati puasanya, menyumbang gitu ya. Jadi memang saya itu paling dapat perhatian Padre. Luar biasa. Waktu bulan Ramadan itu. Di dalam biara Katolik. Jadi saya kan tinggal di De San Gregorio Celio itu ya. Iya. Itu isinya itu para pastor dan seminaris. Iya. Kalau di Islam itu santri-santrinya Katolik lah itu ya. Iya. Memang itu komunitas hening gitu, sejuk, enak, bagus untuk tafakur itu di sana itu. Nah, jadi di satu ketika saya ingin cerita aja nih. Saya kan puasa itu, saya udah dapat 2 minggu. Saya kan kamar saya lantai 3. Saya kemudian diikutin itu oleh pastor. Wah, ikut dari belakang? Iya. Wah. Kan saya tanya dong, kenapa kamu ikut kan? Why you follow me, saya bilang kan. Jadi mereka itu khawatir saya ini pingsan. Oh, pingsan karena puasa. Jadi puasa mereka ikut terus gitu. Iya. Waduh, luar biasa. Kebetulan kan pada sebelum puasa Ramadan itu Katolik juga kan ada puasa Prapaskah kan? Iya, benar sekali ya. Jadi mereka itu khawatir dengan saya, mengingat saya itu tidak makan, tidak minum selama 14 semaput, pingsan gitu. Iya. Aduh. Jadi saya yang puasa justru para pastor yang khawatir gitu dengan saya. Ini pengalaman menarik sekali ini ya. Jadi ini hidup tengah ngerasa di dalam komunitas beda agama ya. Iya. Satu memperhatikan yang lain dan cemas mungkin terjadi sesuatu yang lain. Luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Lalu Mas Denny di sini studi ya. Ya, mendapat beasiswa dari Yayasan Nostra Aetate. Studinya di mana aja studinya? Nah, jadi saya studi di 2 kampus Dewan Kepausan. Satu Pontifica Universitas Kepausan. Universitas Kepausan ya. Satu saya di Pontifica Santo Thomas Aquinas Angelicum ya. Iya. Satu lagi saya di Gregoriana. Iya. Kebetulan itu ada 4 mata kuliah yang saya ambil. Oh ya, di Angelicum apa aja? Di Angelicum kita belajar tentang satu misteri God of the Living God ya. Mystery of the Living God. Itu artinya rahasia Allah yang hidup. Ya. Jadi ini secara garis besar membahas tentang ajaran iman gereja, tentang Tritunggal kira-kira. Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Paling sulit itu. Kemudian kedua mata kuliah eskatologi. Eskatologi tentang masa depan, tentang kehidupan abadi setelah kematian. Wah, luar biasa. Banyak titik temunya yang ditemukan di sana kan? Jadi memang di situ saya bisa paham bahwa agama itu tidak sama. Iya. Tapi dalam agama itu ada titik temu, ada common ground. Luar biasa. Setiap agama itu unik dan berbeda dari yang lain. Tetapi di dalam perbedaan itu ada titik temu ajaran. Iya, itu. Itu luar biasa. Jadi saya di sana belajar. Jadi saya belajar tentang ajaran gereja menurut orang-orang Katolik. Iya. Dan yang buat saya menarik adalah saya ini 2 orang yang Muslim itu. Iya ya. Saya dan Rahema orang Filipina itu pada. Iya benar. Sisanya itu ada suster, ada pastor dari kongregasi, dari ordo, juga ada awam juga. Iya. Bah, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa ya. Membuka wawasan tentunya. Iya.
Ya, senang karena bisa memetik banyak nilai dan pelajaran yang bagus. Betul, Padre. Iya. Lalu yang berikut di Gregoriana ambil apa? Nah, saya di Gregoriana kebetulan mengambil tentang materi interreligious dialog. Dialog lintas agama ya. Itu khusus yang khusus. Kemudian ada juga yang tentang Filipina, yang itu juga sama tentang pluralisme di Filipina. Tentang pluralisme di negara Filipina ya. Di Filipina. Dan maknanya untuk dunia ya. Dan kawasan Asia negara kita juga. Asia Tenggara gitu ya. Tenggara ya. Memang saya belajar tentang interreligious dialog ini, belajar tentang dokumen-dokumen gereja, Pak. Oke, luar biasa. Dan selain itu juga menerima pengajaran jadi selain itu juga saya belajar di kantor Nostra Aetate, kantor Padre Marco, dan itu di Vatikan adanya ya. Iya. Dan itu juga membahas tekanan khusus pada dialog lintas agama ya. Untuk peaceful living together, global peace dan semuanya itu ya. Luar biasa, pengalaman yang sangat menarik. Lalu saya tahu bahwa dalam pelajaran itu dibahas juga dokumen-dokumen penting dari para paus, terutama paus yang sekarang dari Paus Fransiskus. Kira-kira dokumen apa yang sangat berkesan untuk Mas Denny selama membahas dokumen-dokumen itu dari Paus Fransiskus? Jadi ada dua dokumen yang buat saya kagum gitu ya. Tentang gereja Katolik ini. Satu tentang dokumen Human Fraternity itu ya. Itu dokumen fraternity itu kan salah satu pertemuan yang dilakukan oleh dua tokoh agama sebenarnya. Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad At-Tayyib ya. Human Fraternity lahirlah di situ di Abu Dhabi. Sebenarnya dokumen ini juga lahir, semangat awalnya itu jelas Konsili Vatikan II, yaitu Nostra Aetate itu kan. Luar biasa. Jadi memang Paus Fransiskus hari ini tuh punya komitmen yang besar bagaimana mewujudkan perdamaian itu melalui jalan dialog. Iya, benar sekali. Karena memang tidak ada jalan perdamaian yang bisa dicapai tanpa adanya dialog. Nggak mungkin itu. Nah, ini titik temu kita. Tidak ada jalan menuju perdamaian kecuali melalui dialog. Luar biasa. Seperti itu. Iya. Dan dokumen lain lagi barangkali. Kedua, saya juga merasa salut juga kepada gereja Katolik ya. Artinya saya juga melihat ini perlu ditiru oleh semua agama gitu ya. Tentang gereja Katolik itu merespon perkembangan zaman. Hari ini kan dunia ini kan tengah mengalami perubahan iklim gitu ya. Climate change. Di mana musim tidak teratur segala macamnya, panas. Nah, gereja itu hadir tampil tuh. Luar biasa. Ikut merespon dalam dokumen Laudato Si. Wah. Itu luar biasa. Dokumen besar sekali itu dan luar biasa penting. Luar biasa. Pada akhirnya Katolik ini menjadikan ajaran agama ini sebagai inspirasi hidup dan dasar hidup, begitu seperti itu. That's the point. Poinnya bagus. Dan jadi dokumen-dokumen itu ya, Human Fraternity yang diilham dan dimotivasi oleh Nostra Aetate, dokumen Laudato Si. Wah. Jadi kira-kira nanti Mas Denny kembali ke Indonesia, ada inisiatif untuk membuat sesuatu berkaitan dengan dokumen-dokumen ini yang menjadi inspirasi, atau kira-kira masa depan Mas Denny itu kira-kira seperti apa? Yang jelasnya bahwa mendapat beasiswa dari Vatikan untuk memajukan dialog lintas agama pasti berkaitan dengan karya-karya nyata juga ya. Kira-kira seperti apa itu ya Mas Denny? Jadi memang ini Padre, saya kan di sini kan juga banyak juga main-main ke perpustakaan ya. Terbaru saya dulu main ke perpustakaan PISAI, Pontificia Instituto Islamica Arabica apa begitu ya. Yang itu memang lembaga kajian Islam, tapi itu milik gereja Katolik. Itu yang saya apresiasi itu Padre. Jadi saya masuk ke perpustakaannya, jadi semua kitab kuning yang dikaji oleh para santri di Indonesia itu, khususnya di pesantren-pesantren itu ada di Vatikan itu. Justru saya juga udah ngobrol dengan pihak perpustakaannya, insya Allah bisa ini kitab diambil PDF-nya. Kalaupun itu terjadi, mungkin langkah saya setelah pulang ke Indonesia itu, saya ingin menjelaskan kepada Muslim, bukan kepada Katolik sebenarnya. Karena saya belajar tentang gereja Katolik ini, terutama tentang dokumen-dokumen dialog lintas agama segala macam, ini sebenarnya baik juga untuk kemudian Islam juga harusnya mengkaji ulang, dikaji. Saya kira banyak juga para ulama juga sepakat itu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin seperti itu ya. Saya akan coba membangun kerjasama dengan kelompok
dengan umat Islam, dengan para ulama, berikut dengan gereja Katolik untuk bagaimana dialog lintas agama itu harus terus dilanjutkan. Kebetulan sebelum saya ke sini sempat ada dialog antara di Banten itu Pak Dre, antara Abuya Muhtadi dengan Bapak Uskup di Bogor itu ya, Bapak Uskup Bogor, Monsinyur Pascalis Brown Syukur itu. Sempat ada dialog itu. Nah ini kemudian kita paling ingin menggalakkan lagi gitu ya. Iya benar sekali. Jadi ini waktunya kita mengoptimalkan potensi-potensi yang agama-agama miliki untuk memajukan perdamaian dan kerukunan hidup. Apa saja yang kita bisa kaji, kita kaji untuk membantu semuanya itu ya. Tanpa adanya prasangka ini, prasangka itu, dan segala macamnya itu. People of goodwill, semua yang berkehendak baik kita kerjasama. Jadi ini luar biasa Mas Denny. Apakah Mas Denny senang atau sedih kalau kembali ke Indonesia ini? Tentunya saya sedih sebenarnya. Sedih ya. Jadi memang saya merasa waktu begitu cepat begitu ya. Di 1 semester cepat Pak Dre. Jadi memang saya harus kembali. Ya saya bangga bisa belajar di sini. Artinya ini juga akan menjadi perjalanan hidup saya. Gitu. Yang akan saya ceritakan kepada anak cucu saya di masa depan seperti itu Pak Dre. By the way anak cucu ya, kita menanti pada saatnya nanti Mas Denny akan menemukan calon yang cocok. Amin Pak Dre ya. Untuk keluarga. Ya, jadi terima kasih Mas Denny, luar biasa sudah bisa sharing pengalaman dan sudah hidup bersama, bekerja sama di Roma. Dan selamat jalan ke Indonesia dan salam damai Indonesia. Salam damai ya benar.